Sebelum kamu lanjut mendengarkan, aku sarankan sesuatu. Tutup matamu. Rasakan setiap suara, setiap nafas, setiap detik yang akan berlalu. Karena malam ini, kita tidak hanya mendengar kisah, kita akan memasukinya. Inilah kisah nyata dari jalan paling angker di Jawa Barat. Jalan yang dibangun dengan darah. Jalan yang menelan nyawa dan masih lapar hingga hari ini. Ini adalah kisah Cadas Pangeran. Cadas Pangeran bukan sekadar jalan. Pada abad ke-19, ketika Belanda ingin menghubungkan Bandung dan Cirebon, mereka memerintahkan rakyat Sumedang untuk membelah tebing batu. Tanpa alat berat, tanpa belas kasihan. Ratusan pekerja tewas, sebagian tertimpa batu, sebagian lainnya mati kelaparan. Jenazah mereka tak dimakamkan, hanya dikubur di bawah tumpukan cadas. Sejak itu, warga percaya setiap jengkal batu di sana menyimpan jiwa yang terjepit di antara dua dunia. Mereka bilang, kalau kamu berhenti di tengah jalan ini tengah malam, kamu bisa mendengar suara sekop dan teriakan seseorang dari dalam tebing. Tahun 2018, seorang sopir travel bernama Deden bercerita. Ia sering lewat Cadas Pangeran tengah malam, tapi malam itu berbeda. Hujan baru saja berhenti. Di dalam mobil hanya ada dua penumpang, seorang ibu muda dan anak perempuannya. Mereka duduk diam, menatap keluar jendela. Ibu, gelap ya? Saat kabut mulai turun, Deden menurunkan kecepatan. Ia melirik spion tengah. Ibu itu masih duduk di sana, tapi anaknya sudah tak ada. Bu, anaknya kemana? Tak ada jawaban, hanya senyum pucat dan suara kecil dari kursi belakang. Ibu, aku di luar. Deden menoleh ke jendela belakang, terbuka sedikit. Di luar, di antara kabut, berdiri sosok anak kecil. Diam, menatap, memanggil. Deden keluar. Kabut begitu tebal sampai ia tak bisa melihat ujung mobil. Ia memanggil, tak ada jawaban. Lalu dari balik kabut muncul bayangan perempuan berjalan pelan memanggil namanya dengan suara serak. Deden. Wajahnya pucat, matanya kosong. Saat mendekat, tubuhnya menghilang seperti asap. Ketika Deden kembali ke mobil, kursi penumpang kosong. Tapi di lantai ada bekas lumpur kecil berbentuk kaki anak-anak. Warga Cadas Pangeran percaya jalan ini dijaga oleh makhluk tak kasat mata. Kadang disebut Ki Raga Wulung, sosok pekerja pertama yang tewas di proyek jalan. Ia dipercaya masih berkeliling, memastikan tak ada yang melanggar batas waktu malam. Setiap malam Jumat Kliwon, warga mendengar suara sekop menghantam batu dari arah tebing barat.
Dan jika kamu mencium bau tanah basah bercampur darah, jangan berhenti. Itu pertanda mereka sedang bekerja. Setiap tahun, di kaki tebing cadas Pangeran, warga menggelar ritual. Mereka membawa bunga 7 rupa, air kelapa, dan dupa. Seorang dukun tua berbisik, "Mereka bukan jahat. Mereka hanya belum selesai bekerja." Dan di akhir doa, angin selalu berhembus dari arah tebing, seolah ada sesuatu yang menjawab. Cadas Pangeran bukan sekadar jalan. Ia adalah kuburan yang masih bernafas. Jadi, jika kamu melintas tengah malam dan kaca spionmu tiba-tiba berkabut dari dalam, jangan dilap. Karena mungkin ada yang sedang duduk di kursi belakang.